apakah perempuan adalah kodratnya untuk memiliki anak atau tidak? Laki-laki kan? Sepakat. Semoga aja semua laki-laki mikirnya seperti itu. Ya. Halo semua, welcome to Focus Fodim Podcast. Nothing can be solved by discussion. Nah teman-teman, di sini kita udah kekumpul dari si pos 31, 32 dan juga si pos 33. Kayaknya kita mulai dengan perkenalan dulu kali ya. Dari sebelah kanan aku boleh dari siapa nih? Halo semuanya, kenalin aku Laureta dari Sipos 31. Halo. Halo. Hai. Halo semua, kenalin aku Risha dari Sipos 33. Halo. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ansel dari Sipos Taru 33. Hai. Halo semuanya, kenalin aku Nofri dari Sipos 33. Hai. Halo semuanya, kenalin aku Valen dari Sipos 33. Halo semuanya, aku Caca dari Sipos 33. Hai Caca. Nah teman-teman, di sini lagi kita kumpul ya, ada 3 angkatan si pos dari Fodim, si pos 31, 32 dan juga 33. Kira-kira teman-teman nih first impressionnya apa sih ke Fodim? Kayaknya dari yang baru masuk dulu deh, si pos 33. Ayo siapa mau duluan? Dari Nofri kayaknya udah pengen ngomong banget aku lihat. Kalau dari aku sih first impression aku pas masuk podium itu seru, seru banget karena kita disuguhi sama berbagai jenis games, terus diskusi games itu tuh menarik banget asli. Wis, oke, menarik. Paling suka gamesnya berarti kalau di Fodim ya? Benar. Oke, boleh dari pos 33 satu lagi. Aku Ansel. dong. Oke, boleh Ansel. Kalau dari aku sendiri, aku merasanya dengan masuk di Fodim, aku menjadi lebih terampil dalam public speaking, jadi lebih pede ngomong di depan kamera dan juga berguna di kelas saat aku kuliah. Woi, menarik. Berarti skill public speakingnya terasa kalau di Fodim. Benar. Oke, boleh dong dari si pos 33 udah, 31 dulu nih. Oke, kalau dari aku untuk Fodim itu berhubung ya waktu aku masuk masih zaman pandemi dan kita belum terlalu banyak kegiatannya, jadi kegiatannya cukup kayak sehari 2 kali gitu aja. Dan sebenarnya seru, cuma karena banyak yang nggak ikut ya, karena banyak yang sakit juga jadi Oh, si pos 31 tuh yang si posnya di 14 ya? iya Masih di kampus. M14 masih di kampus. Nah, kalau aku dari si pos 32 nih teman-teman. Jadi aku adalah si pos yang pertama setelah Covid yang offline dan di puncak saat itu, di puncak. Nah, kita kegiatannya 3 hari 2 malam tuh si pos kita. Itu yang pertama setelah Covid. Nah, terus kalau dari aku mungkin first impression aku di Fodim, aku paling banyak berkembang public speakingnya. Dulu aku agak takut-takut sih untuk ngobrol depan umum. Terus mulai berani itu gara-gara si pos. Si pos tuh kita ditembak untuk mau ngobrol depan umum, langsung dikasih mic kita ngobrol depan itu. Nah, situ aku mulai kebiasa untuk ngobrol di depan umum. Makanya kalau di kelas paling berguna saat presentasi. Jadi kalau sekarang presentasi udah lah, nggak takut lagi lah. Udah ada materi, baca dikit, langsung mulai. Ini ya gampang. Nah, sejauh ini teman-teman gimana nih merasanya di Fodim? Yang paling suka di kegiatan apa? Mungkin kemarin ada terakhir town hall meeting, ada yang nanya saat town hall meeting. Ansel kalau nggak salah, di town hall meeting. Kalau di town hall meeting, Iya. kalau di town hall meeting sendiri, aku merasanya jadi makin dekat sama teman-teman Fodim. Habis itu juga makin akrab satu sama lain, terutama kita si pos 33 itu masih lama berkembang, jadi kita harus makin solid salah satunya di town hall meeting itu. Oke, menarik. Emang town hall meeting kemarin juga banyak bahas juga ya. Terus kita pakai meja letter U gitu, Iya. nggak kayak mau rapat anggota dewan. Tapi kita nggak tidur. Sensor. Oke, ini kalau teman-teman yang lain sebenarnya kegiatan apa sih ekspektasi teman-teman yang ada di Fodim? Mungkin bakal ke acara-acara yang
upcoming ya, kayak nanti akan ada Ponius, terus juga bakal ada salah satunya Podium Podcast ini juga masih jadi coming soon-nya acaranya Podium sih. Menarik nih teman-teman. Jadi Aisyah ini dia dalam magang PDO. Jadi teman-teman nih nanti tagihin nih. Kok mana nih Podium kok belum ada upload podcast? Nah itu ada Aisyah PIC-nya. Terus kalau nanti mana Dining Podium nih kalau belum ada? Nah ini ada Risha atau PIC-nya. Terus kalau Ponius belum ada update nih padahal udah banyak berita. Nah ini kalian bisa cari si Ansel. Nanti ada IG-nya di bawah. Nah kalau begitu teman-teman, akhir-akhir ini kan lagi rame soal apa nih? Kalian merasa sedang rame? Terakhir ojol ada. Ya. Terus ada barat, ada anak-anak yang ingin barat, anak-anak nakal. Menurut teman-teman mana yang paling menarik atau vasektomi? Kalau menurut aku sih barat ya. Oke. Barat kan bisa seru-seru dikit lah bahasnya. Menarik. Menurut teman-teman dikirim ke barat itu menghilangkan hak asasi manusia mereka nggak sih? Kalau menurut aku sih ini kan tujuannya untuk mendidik anak-anak nakal. Kalau menurut aku sendiri itu, kalaupun bisa merubah anak-anak itu dan tidak memakai kekerasan tentunya, itu tidak melanggar hak-hak dari anak-anak tersebut. Gitu. Benar. Karena kan tujuannya dikirim ke barat itu adalah untuk melatih mereka, membimbing mereka, memberi pembekalan bagi mereka. Itu. Cuman satu sisi juga mungkin agak takut ya dengan istilah ke barat ini. Tampaknya ada apa yang ada di dalam itu. Mungkin kalau menurut kalian gimana nih kira-kira dikirim ke barat tuh pro atau kontra sih sebenarnya? Kalau dari gue sih sebenarnya kita sebagai psikologi belajar mengenai skema. Ya, tentu di psikologi skema itu ngebentuk kita dari pengalaman masa lalu. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang ini udah disuguhin barat tuh apa sih, kita disuruh pelatihan apa sih, kalau mereka udah ada kesan takut, itu malah kedepannya akan semuanya membuat semuanya tuh takut gitu. Jadi menurut gue sih barat bagus buat perkembangan anak yang apa ya, bisa dibilang bandel. Tapi kalau buat kita nih bentuk kedepannya itu menurut gue jalan terbaik sih. Oke, berarti di awal tuh pada baiknya jangan langsung memberi gambaran buruk tentang si kembali ke baratnya ini ya. Ada baiknya harus dikasih tahu aja ada apa, yang mau pencitraan biar anak yang masuk pun bisa lebih luas dan nggak terlalu takut dengan gambar-gambar yang diterima di awal. Kira-kira gitu sih, tapi setelah didengar-dengar juga ternyata anak-anak yang katanya nakal yang dikirim ke barat ini adalah mereka itu karena perlakuan di rumahnya juga kurang asik. Nah kayak KDM ada bilang bahwasannya orang tuanya yang nggak datang menjemput mereka kemarin itu mau diangkat jadi anaknya sendiri. Nah berarti kan pengaruh kenakalan anak-anaknya ini juga ada pengaruh dari rumah kan. Itu sih kalau menurut aku. Kembali ke barat udah apa yang akhir-akhir ini juga lagi ramai menurut teman-teman semua. Ini kan forum diskusi ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Bisa ditarakan. Paling yang lagi ramai itu perihal ini nggak sih keputusan cewek untuk hamil atau tidak. Oke. Itu lagi ramai banget tuh, kayak di Twitter tuh ramai banget kayak para cewek-cewek bilang takut hamil karena hamil itu ya bisa Mengubah badan ya. mengubah badan, mengubah wajah gitu-gitu. Sedangkan kalau cowok menganggapnya kayak cewek itu kodratnya itu untuk hamil dan memiliki anak. Menurut aku itu lagi happening juga, masih lagi ramai juga nggak sih? Karena ya harusnya nggak ada kuadrat-kuadrat gitu lah ya. Ya udah bebas pilihan aja. Tapi siapa tadi mentionnya dari Twitter, anak Twitter siapa aja di sini? Boleh nggak tangan? Oh ini biasa anak-anak Twitternya anak yang paling up to date tentang masalah-masalah yang sedang ramai. Mungkin ada tanggapan yang lain dengan Risha tadi? Pro atau kontra terkait apakah perempuan adalah kodratnya untuk memiliki anak atau tidak? Ada yang boleh milih tengah nggak ya? Tergantung dari moral value-nya, apa dari keyakinan diri sendiri maupun lingkungan, agama kan banyak.
beda-beda ya tentunya. Benar Jadi sih. banyak faktornya sih buat setuju apa enggak. Atau mungkin ada pandangan lain, boleh pandangan netralnya apa nih pandangan netralnya? Kalau dari netral ya? Iya. Kalau dari netral balik lagi ke perempuannya. Tentunya badannya perempuan itu kan haknya dirinya sendiri. Kalau misalnya dia mau hamil atau enggak, itu kan juga keputusan dirinya sendiri. Menarik. Dan sebenarnya untuk mau hamil atau enggak itu sebenarnya udah harus didiskusikan mungkin ya sebelum mereka menikah sih Bersama pasangannya sendiri. Iya, nah kadang kan ada yang kayak udah nggak apa-apa kalau kamu nggak ini, tapi nanti tiba-tiba ke depannya misalnya mereka ngeliat nih si laki-laki ini ngeliat teman-temannya udah pada punya anak, gitu memang anak, terus mereka ada yang muncul rasa kayak cemburu, terus bilang jadi ke istrinya kayak si ini udah punya anak nih, kita kapan? Tiba-tiba jadi berubah pikiran kan juga ada yang kayak gitu. Nah jadi pastiin sebelum menikah itu harus benar-benar bisa komit rencananya tuh ke depannya seperti apa. Karena kan kalau punya anak itu juga bukan hanya dari apa ya, dari tentunya dari perempuan itu waktu hamil 9 bulan kalian kan juga harus prepare untuk keuangannya, terus pendidikannya seperti apa itu harus benar-benar dibicarakan gitu. Nah kadang, tapi ada beberapa yang kita lihat kan Indonesia ini ada fatherless ya, peran seorang ayah tuh kurang. Mereka tuh cuman kadang pengen mau punya anaknya aja, tapi untuk Nggak bisa hadir. Iya, nggak bisa hadir. Misalnya kayak cuman mau tahu yang udah yang penting anak gue sekolah gitu. Cuman untuk masa bimbingnya kan rata-rata ibu yang ngajarin gitu kan, yang jadi kesehariannya gitu. Jadi kalau bisa juga jadilah seorang seorang laki atau seorang suami atau seorang ayah yang benar-benar bisa memenuhi semua peran itu gitu. Yang hadir. Iya. Menarik, aku lumayan sering scroll TikTok ya. Oke. Konten KDM nih biasanya. Terus soal yang ayah tadi, itu tuh ada yang si KDM ketemuin bahwasannya si ayah ini pengangguran, tapi dia punya anak lebih dari 10. Oh, iya. Dan anak-anaknya ini semua nggak sekolah. Jualan. Iya, disuruh jualan. Terus kalau ditanya kenapa disuruh jualan, alasannya adalah yang biar anak-anak saya bisa berkembang, mulai bisnis dari kecil. Dia ada pendapat si ayah ini, biar udah biasa bikin bisnis dari kecil, kayak gitu. Terus katanya dia ngajarin dulu soal pendidikannya. Tapi ketika anak-anaknya itu jualan, si ayahnya ini sedang tidur di rumahnya yang saat ditemui sama si KDM-nya. Jadi juga pentingnya peran ayah dan juga pentingnya mengkontrol seberapa banyak mau memproduksinya. Betul. Ya, kayak gitu sih kalau menurut dari aku. Kira-kira ada yang, oh tadi Novri yang mau ngomong nih. Kalau misalkan ngomong soal ayah ya, peran pentingnya itu paling ngena itu ke anak perempuan sih. Kalau misalkan dia dari kecil dikasih sosok peran ayah yang benar-benar berasa buat dia, kayak quality time-nya itu berasa dari kecil dengan ayahnya, itu pasti gedenya itu dia itu nggak haus kasih sayang sama lelaki lain, nggak nyari perhatian lagi ke lelaki lain. Sedangkan kalau dilihat-lihat sekarang ya, kalau misalkan rata-rata anak cewek tuh dia nyari kasih sayangnya itu jadi ke orang lain. Jadi dia itu kayak lebih ngerasa kalau pacarnya ini ngelindungin dia daripada ayahnya sendiri, karena itu dia kurang quality time sama ayahnya. Mungkin itu sih peran ayah itu lebih penting ke anak perempuan sih menurut aku. Tapi peran ke anak laki-laki juga nggak kalah penting pastinya. Kayak soal pergaulan itu, ayah juga kan udah ngelewatin masa-masa mudanya sebagai laki-laki gitu kan. Jadi dia bisa men-sharingkan kembali ke anak lelakinya juga bahwa perlakuan-perlakuan apa sih yang harus dia lakukan dan tidak dia lakukan gitu. Benar-benar balik lagi sebenarnya
berkondisi di rumahnya, tangki cintanya si anak ini dia penuhin belum sih sama ayahnya, sama orang tuanya, sama keluarganya. Tinggal dia keluar bukan dengan rasa kekurangan rasa sayang, tapi dia udah penuh untuk ya udah mencari kesenangan sayangannya lagi. Nah berarti balik lagi ke rumah dan balik lagi kita nih ke Vodim. Kira-kira nih teman-teman. Udah jauh ya, jauh banget ya. Ya, silakan paling. Oke, dari sisi psikologis gimana Fadilus pengaruhnya? Masih balik lagi ke Fadilus. Fadilus lagi ya. Puji Tuhan, puji syukur, semester 1 udah dia perkembangan. Masalah susah tapi lolos. Yang pasti kan setiap pribadi itu paling dekat itu perkembangannya oleh lingkungan dan ini ya, orang tua ya. Yang pertama. Iya benar. Terus bagaimana orang tua kita mendidik diri kita itu bisa membentuk kita buat kedepannya gimana. Jadi benar-benar lingkungan rumah dan lingkungan luar itu bisa membentuk jalan anak itu kedepannya seperti apa. Jadi kalau peran orang tua, peran bapak, peran ibu, semuanya setara, semuanya sama, bisa membentuk anak untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab, disiplin, bisa menjaga etika, sopan santun. Yang pasti kedepannya dapat berjalan dengan baik gitu. Benar. Balik lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. Benar. Ya kan apa yang kita dapatkan di rumah, apa yang kita rasakan di rumah, terus menjadi gambaran kita ketika di luar. Iya. Oke, tuh. Tapi teman-teman setuju nggak sih sama vasektomi itu? Oh, Atau teman-teman justru masih nggak tahu vasektomi itu apa, tujuannya buat apa? Aku setuju sih. Kenapa Karena tuh? kan kalau misalnya perempuan pakai pil KB itu setahu aku ya, dia punya efek samping yang kurang baik sama moodnya, sama pengaruh ke badannya, dan juga itu berjangka panjang. Efek sampingnya tuh nggak bagus gitu. Terus juga kalau misalnya pakai yang dimasukin ke rahim tuh kalau misalnya, nah itu juga punya resiko yang cukup besar gitu kan. Terus juga kalau misalnya pakai kondom mungkin ada yang katanya bisa kebocoran atau misalnya kebobolan. Nah sedangkan kalau vasektomi kan jadi mungkin lebih aman gitu, jadi nggak bakal kebobolan. Benar-benar. Dan katanya cuma nyetop saluran si laki-laki itu kan spermanya kan, nyetop spermanya. Setuju sih aku, laki-laki. Karena balik lagi. Kalau aku lihatnya ya. Masa ini nanti pasangan aku udah capek semuanya dari melahirkan antara hidup dan mati, terus ketika KB juga harus dia lagi, ya kasihan juga lah dia semua. Berbagilah kita sebagai laki-laki kan. Sepakat. Semoga aja semua laki-laki mikirnya seperti itu ya. Cuman balik lagi semuanya harus dikomunikasikan dulu. Benar. Harus ada komunikasi, karena komunikasi adalah kunci. Ya, begitu teman-teman tadi tentang pembahasan kita mulai dari anak nakal kembali ke barak, terus yang kedua ada tentang apa tadi Risya? Bukan, Sebelum itu tadi teman-teman, apa tuh? Barak-barak. Barak yang pertama dong. Itu Melahirkan atau tidak? Atau tidak, terus yang ketiga vasektomi. Nah jadi teman-teman, ini adalah disclaimer, ini adalah pendapat dan opini kami, dan juga ini adalah diskusi dadakan. Kalau di Vodim namanya dynamite, tapi aku lupa kepanjangannya teman-teman. Nanti kita tanya ke si pos yang udah lebih tua. Jadi ini diskusi singkat kami yang diadakan oleh anak magang PDO. Di sini ada Ansel, ada Risya, dan juga ada Aisyah. Oke, ini sekian dari Focus. Sampai ketemu di Focus selanjutnya. Dadah.